Ibu sepertinya suaranya suara orang-orang lapar ya. Suaranya kurang lantang. Sekali lagi salam. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu lanjutan buah roh. Dan saatnya kita masuk di buah roh yang ketujuh, tentang kesetiaan. Bapak Ibu di sini setia. Amin. Amin. Siapa di sini yang setia, Bapak Ibu? Coba angkat tangan. Oke. Semua angkat tangan setia. Bapak Ibu katakan pada diri Bapak Ibu, saya mau setia. Saya mau setia. Saya mau setia. Saya mau setia. Oke, Bapak Ibu, kita membaca Galatia. Kita membaca Galatia pasal 5 ayat 22. Bapak Ibu boleh menyimak dalam Alkitab. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan saatnya kita belajar tentang kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setia itu tidak mudah. Dan setia itu tidak bisa dinilai dari awal dan juga di tengah. Tetapi setia itu baru dilihat di akhir. Apakah orang itu setia atau tidak? Kalau kita melihat sebenarnya teks firman Tuhan ini, lembaga Alkitab memakai kata kesetiaan. Tetapi kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu, sekalipun saya tidak jelaskan secara detail bahasa aslinya, dia tidak menggunakan kata kesetiaan, tetapi dia menggunakan kata setia. Kalau setia itu kan kata sifat, tapi lembaga Alkitab Indonesia memberikan kesetiaan dalam teks ini. Rupanya kalau kita melihat baik di dalam NIV dan juga KJV atau King James Version tetap memakai istilah itu adalah faith. Faith itu kan iman, Bapak Ibu, ya kan? Setia itu di situ ditulis adalah iman. Tapi kalau kita juga melihat dalam bahasa Yunani sama, Bapak Ibu, dia menggunakan kata pistis, piste, artinya percaya. Rupanya kalau kita melihat kata kesetiaan di sini itu merujuk pada iman, merujuk pada percaya. Tetapi kenapa menggunakan kata kesetiaan di dalam konteks buah-buah roh? Bapak Ibu, kenapa kata kesetiaan bukan kata setia yang digunakan oleh LAI? Rupanya kan ini kan buah-buah roh. Buah-buah roh itu, Bapak Ibu, kalau seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia memiliki buah-buah roh. Tapi kalau dia berkata kesetiaan itu adalah kata kerja, maka ada yang mengerjakan kesetiaan. Orang itu bisa setia, ada yang mengerjakan, ada yang mendorong. Itu adalah Roh Kudus, sehingga dia menggunakan kata kesetiaan menjadi kata kerja, Bapak Ibu. Karena ada seseorang yang ada pribadi yang mendorong seseorang itu untuk setia, itu adalah hanya Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita melihat sebenarnya apa itu setia? Setia itu, Bapak Ibu, dalam teks ini artinya dapat dipercaya, layak dipercaya, taat, teguh hati, dan seterusnya. Rupanya setia itu sebenarnya ada satu konsisten, yaitu ada satu pendirian yang dibawa oleh seseorang atau tekad seseorang untuk mengerjakan sesuatu sampai akhir. Itu namanya setia. Di dalam dunia juga, Bapak Ibu, ada setia. Setia ini begini, Bapak Ibu.
kalau kita melihat dalam janji pernikahan Bapak Ibu ya, saya setia, saya menjaga, saya melindungi, saya bertanggung jawab baik secara rohani dan juga jasmani kepada pasangan saya. Tetapi berjalannya waktu, kenapa ada anak-anak Tuhan tidak sampai rumah tangganya itu sukses, tapi yang terjadi perceraian. Pertanyaan Bapak Ibu, kenapa hal itu terjadi? Kenapa Bapak Ibu? Apa Pak? Tidak setia. Rupanya Bapak Ibu, ada perbedaan kesetiaan yang dipimpin, yang didorong oleh Roh Kudus dengan kesetiaan dengan tekad sendiri. Begini, kalau kita melihat tadi teguh, bukan Pak Teguh ya, keteguhan, itu tahan banting, menderita, itu masuk dalam kesetiaan Bapak Ibu. Begini, kenapa di dalam Galatia pasal 5 ayat 23 nanti dibilang waro itu tidak ada yang dapat menentang itu. Rupanya orang yang memiliki waro, dia sudah mengalami namanya tantangan, kesulitan hidup, tetapi dia masih bisa berdiri, bisa setia. Sehingga dia bilang tidak ada orang yang menentang itu. Kenapa? Dia sudah alami. Bapak Ibu, makanya begini, kalau kesetiaan yang dipimpin oleh Roh itu dalam keadaan sendiri pun dia tetap setia, dalam keadaan bergumul pun dia setia. Tetapi kalau kesetiaan yang dibangun dengan tekad manusia Bapak Ibu, di saat ada pergumulan, di saat ada masalah, kesetiaan itu luntur. Saya melayani salah satu jemaat Bapak Ibu ya di Manuan, itu dari Timor. Tapi saya akui ibu ini luar biasa. Kenapa saya bilang saya tidak mampu kalau saya perempuan? Waktu dia curhat sama saya, tapi saya ajak istri Bapak Ibu, bukan saya sendiri. Dia bilang, Kak Frans, secara manusia saya tidak mampu. Suami saya ini sudah masuk penjara 2 kali, keluar masih narkoba, masih judi, suka mukul. Kalau di Perak itu bukan kerja Pak Frans, apa kerjanya? Itu judi sama teman-temannya. Tak pernah kasih nafkah. Dan ini terus dilakukan. Apa yang dia bilang sama? Hanya karena Tuhan. Sambil menangis dia. Bahkan ada temannya, tetangganya bilang, udah tinggalkan aja suamimu itu. Untuk apa dipelihara laki-laki kayak begitu, nggak bertanggung jawab. Ya kan? Tetapi dia bilang gini sama saya masih setia, Kak Fran. Saya percaya suatu saat Tuhan akan ubah dia. Rupanya dia memegang janjinya Bapak Ibu. Waktu dia itu menikah, dia meninggalkan orang tuanya dari timur, itu mengambil keputusan menikah dengan laki-laki ini. Dia bilang apapun yang terjadi di masa depan, kami harus jalani rumah tangga ini. Sehingga dia setia. Sekalipun dalam rumah tangganya kekacauan, tetapi pernikahan mereka tetap utuh. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sudah baik? Sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya, apakah sudah baik atau tidak. Tetapi perempuan ini bilang sama saya, kecuali kematian baru bisa saya meninggalkan dia. Bapak Ibu, sebenarnya rupanya orang ini, kalau saya posisikan diri saya sebagai perempuan, mungkin saya tidak mampu Bapak Ibu. Mungkin saya tinggalkan dia 3 bulan dulu, saya bisa ranjang dulu ya, gitu ya. Kan bahasa anak zaman now, ya enggak seperti, kalau hanya mabuk, dia masuk penjara apa? Mukul. Kalau udah mabuk, nggak kasih nafkah lagi. Artinya sudah disakiti, tapi dimatiin gitu loh. Dan ini perempuan ini Bapak Ibu, kita perlu belajar dari hidupnya. Ketika dia Kak Frans, saya tetap setia lah sama dia sampai kecuali kematian lah, baru saya udah meninggalkan. Saya nggak mampu lagi Tuhan. Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah tekad yang dibangun oleh manusia. Waktu dia bilang saya berjanji, tetapi kenapa dia mampu Bapak Ibu?
Rupanya ibu ini sekalipun dia mengalami kekerasan, dia mengalami hal yang tidak enak, tetapi dia ini adalah pendoa di gerejanya. Dia pendoa. Setiap jam 5 pagi itu dia buka kunci gerejanya, dia berdoa, dia ajak ibu ini. Rupanya ini kuncinya, sehingga dia dipimpin oleh Roh, sehingga dia mampu melalui persoalan ini. Itu kuncinya. Saya tanya kepada ibu, Bu, kebutuhan ibu selama ini apa? Ya, hanya pertolongan Tuhan, Kak Frans. Nah, kegiatan ibu sehari-hari apa? Saya tanya sama. Ya, saya buka kunci gereja, pagi-pagi saya berdoa, ada titik belum. Itu yang dia lakukan. Sehingga dia kuat. Rupanya Bapak Ibu ada yang melatar belakangnya, ada dasar kenapa ibu ini kuat. Rupanya ibu ini dipimpin oleh Roh. Di mana dia dipimpin oleh Roh? Karena jam 5 pagi dia sudah ada di rumah doa. Ketika suaminya nyakitin dia, hajar dia tetap punya prinsip sampai Tuhan memisahkan. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita melihat teks ini, kita belajar 3 poin Bapak Ibu tentang kesetiaan. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, kesetiaan yang dimaksud di sini adalah kesetiaan pada iman kepada Kristus. Itu yang pertama. Kesetiaan kepada iman kepada Kristus. Di dalam teks ini adalah tidak ada itu kaitannya dengan kesetiaan dengan manusia, tidak. Itu adalah hanya dampak. Sehingga di dalam apa itu bicara faith, itu adalah kesetiaan yang menuju kepada Kristus. Begini, orang bisa setia kepada Kristus itu karena dipimpin oleh Roh. Kalau orang itu tidak dipimpin oleh Roh, tidak bisa setia kepada Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ya, kesetiaan itu membawa seseorang mencapai garis akhir. Kalau ditanya kok bisa menjadi begini, Bapak Ibu, kalau tidak setia, apakah ada seseorang yang bisa mencapai garis akhir? Kalau saya berjalan, saya punya tujuan di Benowo, saya jalan kaki dari sini, Bapak Ibu. Kalau saya tidak setia, apakah sampai saya di Benowo? Saya buat ini garis, harus saya sampai di titik ini. Tetapi ketika di tengah-tengah saya mengalami namanya mungkin capek, cedera, saya balik lagi, saya ke Simo. Saya mau tanya, saya sampai saya di Benowo? Tidak. Rupanya kesetiaan itu membawa seseorang mencapai garis akhir. Tidak ada orang yang berkata, saya beriman, tetapi dia tidak setia. Itu adalah omong kosong. Atau sebaliknya, saya setia tapi tidak beriman. Itu juga tidak benar. Bapak Ibu, itu saya bilang tadi, kesetiaan itu Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan dengan iman. Kesetiaan itu satu kesatuan dengan iman. Dan kesetiaan itu harus berjalan dengan iman. Kalau kita melihat Bapak Ibu tentang kesetiaan yang disampaikan di dalam surat Timotius, 2 Timotius pasal ini sebenarnya tentang pertandingan. Kalau kita melihat di sini, itu sebenarnya bicara tentang iman ini Bapak Ibu, kan pertandingan. Ya, kita membuka Timotius pasal 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Boleh di 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Sudah Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Dia memulai, dia mengakhiri. Artinya bicara tentang kesetiaan Bapak Ibu. Kalau kita
sebenarnya membaca di dalam terjemahan lain, Bapak Ibu ya. Saya baca di dalam BIMK, dia bilang gini, saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya dan saya sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Rupanya kesetiaan itu Bapak Ibu sebenarnya adalah satu pertandingan. Kesetiaan itu ada proses, kesetiaan itu ada masalah, kesetiaan itu ada pergumulan. Yang menjadi pertanyaan ketika kita diperhadapkan di sini Bapak, apa kita menjadi orang yang setia atau tidak? Kalau kita menjadi orang yang setia, kita akan sampai pada akhirnya. Tapi kalau kita tidak setia, pasti tidak sampai pada akhirnya. 2 minggu yang lalu saya diminta pelayanan di salah satu ada full gospel bagian selatan, diminta saya pelayanan di penjara Bapak Ibu. Rupanya ketika saya sampai di sana Bapak Ibu, mulai ibadah lah. Waktu mulai ibadah itu, WA-nya itu hebat Bapak Ibu. Oh bagus lah, kayak Ibu Erlin. Kalau dia menyembah ngeri Bapak Ibu. Sampai saya ikut sedih, dia menyembah, suasana terbawa. Pemain musiknya oke. Hebat lah. Tapi ketika selesai ibadah Bapak Ibu, saya tanya, saya bilang, Mas, selama ini ibadah di mana? Oh, saya pelayanan. Saya pemain bass. Ada yang bilang saya pemain. Ini gereja-gereja besar, Bapak. Pantasan mereka ketika masuk penjara pun pelayanan mereka hebat-hebat. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, ya, pertanyaan saya begini. Orang ini kan masih percaya kepada Tuhan Yesus, betul tak? Pelayanan di dalam penjara, sekalipun mereka di penjara kan begitu. Di sana itu Bapak Ibu, saya nggak menemukan pendeta, tetapi majelis ada, aktivis gereja ada, pemain musik WL gereja ada. Oh serius Bapak Ibu semua? Lengkap, tinggal pendeta yang belum ada, ya kan? Ada di dalamnya. Tetapi pertanyaan saya, mereka ini melayani, mereka ini masih percaya Tuhan Yesus, kenapa ada di penjara? Apakah mereka? Oh saya percaya Bapak Ibu. Waktu mereka sampaikan kepada saya pemain bass di sini, itu tunjukkan YouTube sama saya. Dia bilang kan saya bawa handphone, hanya saya yang boleh bawa handphone di situ. Diperiksa, saya bilang ada di sini apa namanya itu khotbah saya. Sehingga waktu itu di foto apa itu baru boleh saya buka YouTube saya. Dia bilang coba lihat saya, betul dia pemain bass di salah satu gereja besar di Surabaya, masuk penjara melayani Tuhan. Baru saya berpikir begini Bapak Ibu. Oh rupanya kita itu percaya Yesus betul, kita itu setia pada iman betul, tetapi kadang-kadang kita itu tidak mau hidup berkenan kepada Tuhan, kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Orang itu masih percaya sampai sekarang, melayani di penjara, menyembah Tuhan. Rupanya kenapa dia masuk penjara? Karena dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu saya tanya sama dia, Bapak Ibu, kok bisa masuk di sini? Ya baru 2 minggu saya itu dituduh itu apa investasi bodong. Saya itu sebenarnya hanya mengajak teman-teman karena apa itu apa ya? Oh gitu ya. Tapi bukan saya yang ambil uangnya Pak. Tapi bosnya nggak ditangkap, saya yang ditangkap karena saya yang mengumpulkan uangnya. Oh gitu. Waktu itu dia tanya, boleh minta nomornya? Dia tulis di Pak, boleh saya pelayanan di gereja Bapak kalau saya apa itu keluar dari penjara, nanti ya saya sampaikan kepada Pak Gembala saya pakai kita bilang gitu. Ya, sampai begitu ada kerinduan pelayanan Bapak. Kenapa? Apakah orang ini tidak setia? Setia kan? Percaya kepada Tuhan, masih setia dia percaya, masih melayani Tuhan. Tetapi begini Bapak, orang yang setia dengan tekad pribadi itu akan punah dan tidak akan kuat. Tetapi kalau orang itu setia dipimpin oleh Roh, saya percaya tidak mungkin masuk penjara. Ya. Kenapa? Karena pasti dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya sewaktu-waktu begitu Bapak Ibu. Saya bukan menghakimi, kita nggak tahu. Kan tubuh kita ini kan lemah, daging kita ini nggak terlalu lemah Bapak Ibu. Tidak pernah dia berpikir seperti begitu Bapak Ibu. Ketika dia diajak katanya, ya siapa tahu rupanya jadi masalah. Nah, ini kesetiaan
Kesetiaan itu Bapak Ibu tidak bisa diukur ketika ada di dalam pelayanan. Kesetiaan itu tidak diukur ketika ada